Pernah Nabi Musa itu berkata kepada Allah. Nabi Musa kan bisa ngobrol langsung dengan Allah. Kalau kita itu kan meminta, jawabannya kan nggak langsung dijawab oleh Allah. Ya. Nabi Muhammad juga seperti itu, minta kepada Allah, nanti malaikat Jibril, Allah menjawab dengan turun wahyu lewat malaikat Jibril. Kalau Nabi Musa itu berjuluk kalimullah, orang yang bisa komunikasi langsung dengan Allah, berkata nanti dijawab langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pernah Nabi Musa itu ngelihat kenyataan hidup itu kayak gimana gitu, ini adil atau enggak ya kayak gini. Biasanya kan kita melihat seperti itu ya, perjalanan hidup itu kok kayaknya enggak adil ya, kok ini kok seperti ini, kok seperti ini. Tapi Allah menetapkan di dalam firman-Nya, Allah itu maha adil. Inna wa la yadlimu syai'a, Allah tidak akan menzalimi sesuatu pun ya. Inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman. Saya menetapkan pada diriku, aku haramkan kezaliman pada diriku dan aku tetapkan itu dilarang pada kalian. Ya. Jadi pernah Nabi Musa itu berkata kepada Allah, ya Allah, tunjukkan kepadaku bagaimana keadilanmu, bahwasanya skenario dunia itu betul-betul adil. Ya, orang baik itu akan mendapatkan kebaikannya, orang buruk itu mesti akan menemui keburukannya. Apa yang menjadi milik kita itu meskipun diambil oleh orang pasti akan kembali pada diri kita, kembali kepada kita kalau itu hak kita. Ya, apa yang kita ambil secara zalim itu akan Allah ambil secara paksa dari kita. Ya. Jadi Allah kemudian berfirman kepada Nabi Musa, Allah memerintahkan kepada Nabi Musa untuk mendatangi sebuah mata air. Kamu datangi sebuah mata air ini, kamu sembunyi, ya, sembunyi di balik semak atau apa, pokoknya kamu sembunyi, jangan menampakkan diri, jangan terpancing untuk keluar dengan apa yang kamu lihat, pokoknya kamu sembunyi, perhatikan saja. Ya. Maka betul Nabi Musa datang ke sebuah mata air dan dia sembunyi. Beberapa saat kemudian datang seorang penunggang kuda. Dia datang ke situ untuk minum, istirahat, minum sejenak, dan dia membawa kantong yang berisi uang emas. Ya, satu kantong, ya. Banyak isinya itu. Namanya lupa ya, ditinggal. Ya, atau terjatuh lah. Dia kemudian pergi. Beberapa saat kemudian datang seorang anak kecil. Anak kecil mau minum, loh, ada kantong isinya uang emas. Tengok kanan kiri kok nggak ada orang. Kemudian ini daripada nanti hilang ini, dia bawa pulang. Namanya anak kecil, bawa pulang. Beberapa saat kemudian datang seorang tua renta buta. Ya, seorang tua renta buta istirahat di situ sejenak minum. Ya, penunggang kuda tadi yang merasa kantong uang emasnya ini terjatuh di situ, dia balik. Dia tanya kepada orang tua yang buta tadi, kamu melihat kantong emas saya enggak? Saya buta, enggak tahu apa-apa. Kamu dusta. Saya itu ketinggalan di sini. Tapi dia ngatakan saya enggak ngerti apa, saya ini buta, baru datang minum. Ya. Maka penunggang kuda tadi merasa dia ini dibohongi, maka kemudian dia marah-marah kepada orang ini, dipukul sampai dibunuh. Nabi Musa yang berada di balik semak itu melihat ini sebuah kedzaliman, ini orang buta kok malah dianiaya. Mau keluar, hampir mau keluar, tapi dia ingat pesan tadi, jangan sampai keluar. Dan orang buta ini sampai terbunuh di situ. Kemudian penunggang kuda ini pergi. Ya. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Nabi Musa. Ya.
Apa yang kamu lihat itu kan seakan-akan tidak adil, tapi itu sangat adil. Ya, kamu lihat anak kecil itu bawa pergi emas, ya. Itu sebenarnya dahulu bapak dia itu kerja di penunggang kuda ini, tapi nggak dibayar. Upahnya bertahun-tahun itu ya senilai uang emas yang ada di kantong yang ketinggalan tersebut. Jadi ini untuk membayar, Allah sengaja menjadikan orang ini lupa, ya, dan untuk membayar, mengembalikan haknya tadi bapaknya anak kecil tersebut. Adil gak? Adil. Sedangkan orang buta yang tadi itu tampangnya kan kasihan, terzolimi. Ternyata dia ini ketika muda itu orang yang kekar, ya, kuat. Dan dia ini tukang mendolimi orang, tukang bunuh orang. Termasuk yang dibunuh adalah bapaknya penunggang kuda itu. Allah membalas kezaliman orang tersebut, ya, dengan tadi ketika yang paling sakit sekali. Jadi ketika Allah membalas itu ketika orang itu kuat, itu enggak menyakitkan. Tapi balasan ketika seorang itu lemah, nah itu sangat menyakitkan. Ya. Jadi ini adil. Apa yang jadi harta kita. Jadi ini pelajaran bagi kita kalau kita berbuat baik atau ada sesuatu, ya, sesuatu kita bekerja atau sesuatu diambil dari diri kita, itu yakin saja pasti Allah akan kembalikan. Ya. Kalau ada yang zalimi kita, pasti itu akan terbalaskan. Ya, jadi keyakinan seperti ini harus betul-betul tertanam pada diri kita agar kita itu menjalani hidup itu tenang dengan penuh keyakinan. Meskipun orang sekitar kita berbuat buruk, berbuat zalim, kita tetap berbuat yang baik. Menjaga pikiran kita ini agar pikiran yang baik-baik. Menjaga hati kita agar hati kita ini baik, menjaga lisan kita menjadi lisan yang baik, menjaga perbuatan kita perbuatan yang baik.